Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Setiawan dengan nomor peserta 39063 dari kelompok G. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi Veon. Selamat menyaksikan. Baik, berikut ini saya akan memperkenalkan aplikasi Veon, yaitu aplikasi manajemen laboratorium komputer. Dari pengertiannya dulu, Veon merupakan perangkat lunak gratis dan sumber terbuka untuk pemantauan komputer dan manajemen kelas yang mendukung Linux dan Windows. Fitur utama dari Veon ini adalah kemampuan untuk melakukan monitoring komputer dan melakukan akses jarak jauh atau remote control pada semua komputer yang terhubung dalam jaringan. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur dari aplikasi Veon. Fitur pertama yaitu ada mode pemantauan. Secara default, Veon berjalan dalam mode pemantauan. Dalam mode ini, Anda dapat memiliki gambaran umum dari semua komputer dan melihat konten layar mereka dalam gambar mini. Berikutnya ada mode demonstrasi. Pada mode ini, Anda dapat menggunakan mode demonstrasi atau mode demo untuk memulai presentasi. Dalam mode ini, konten layar Anda disiarkan ke semua komputer dan ditampilkan secara real time. Berikutnya ada kunci layar. Cara lain untuk menarik perhatian siswa adalah dengan menggunakan fitur kunci layar. Seperti selama demonstrasi layar penuh, semua perangkat masukan di komputer siswa terkunci. Berikutnya ada mode remote control. Fitur ini terdiri dari dua fitur yang sangat mirip, tampilan jarak jauh dan remote kontrol jarak jauh. Di kedua mode akses, layar komputer jarak jauh ditampilkan dalam ukuran penuh di jendela yang terpisah. Power on, reboot, dan power down. Fitur ini berguna baik untuk tujuan administratif dan untuk persiapan dan tindak lanjut kursus dan juga ujian. Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat menyalakan, memulai ulang, atau mematikan komputer dari jarak jauh. Mengirim pesan teks. Pesan teks dapat ditampilkan di komputer dalam bentuk jendela pesan. Jika Anda ingin menggunakan fitur ini hanya untuk komputer individual, Anda dapat memilih komputer yang bersangkutan dan memilih item yang diinginkan dalam menu konteks. Menjalankan program. Jika program tertentu akan dijalankan di semua komputer, Anda dapat menggunakan fitur Run Program di toolbar. Membuka sistem web. Jika Anda ingin semua siswa membuka sistem web tertentu, Anda dapat secara otomatis mengizinkan situs web itu terbuka di semua komputer. Transfer file. Dengan menggunakan fitur transfer file, Anda dapat dengan mudah mentransfer file ke semua siswa dan secara opsional membuka file yang ditransfer sesudahnya. Screenshot Veon. Screenshot Veon memungkinkan Anda untuk menyimpan konten layar saat ini dari satu atau semua komputer dalam file gambar. Dengan mengklik tombol screenshot, Anda memicu fitur untuk semua komputer yang ditampilkan. Berikutnya persyaratan hardware dan software untuk aplikasi Veon. Untuk hardware, setidaknya 2 GB RAM. Veon Master memerlukan 20-30 MB per komputer klien. Sangat disarankan bergantung pada resolusi layar klien. Berikutnya ada sistem multi-inti dari 2-4 inti CPU. Dan untuk softwarenya yaitu Windows bisa dijalankan pada Windows 7, Windows 8 ataupun Windows 10 dengan 32 bit ataupun 64 bit. Dan dapat dijalankan juga di Linux dengan mode Debian 9 atau di atasnya, Ubuntu 16.04 atau di atasnya, OpenSUSE 42.2 atau di atasnya, Fedora 24 atau di atasnya, dan CentOS 7.3 atau di atasnya. Baik, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana caranya untuk mendownload aplikasi Veon Master. Pertama-tama di sini kita klik Veon Download. Dan kita pilih yang paling atas untuk mendownload aplikasi Veon. Di sini ada pilihan yaitu 64 bit dan Windows 34 bit. Jadi nanti disesuaikan dengan komputer kalian.
Cara untuk melihatnya gimana? Pertama kita klik explore. Di bagian this PC. Kemudian kita klik kanan. Dan berikutnya ada di bagian properties. Nah, di sini bisa kelihatan Windows tipe pada komputernya bagian 64 bit atau bagian 34 bit. Dan RAM-nya juga sudah disesuaikan di sini 4 GB. Jadi sesuai dengan aplikasinya ya. Karena sebelumnya aplikasinya hanya minta untuk instalasi RAM 2 GB. Oke, langsung aja kita download Xeon-nya. Di sini kita klik yang 64 bit. Oke, kita tunggu proses downloadnya. Baik, di sini sudah terdownload aplikasi Xeon-nya. Nah, sekarang kita setting untuk Xeon Master-nya. Di sini kita klik aja next, I agree, dan kemudian next lagi. Dan di sini untuk bagian Xeon Master dan Xeon Client terdapat perbedaan. Kalau untuk Xeon Master dua-duanya di sini dicentang, dan untuk yang bagian Client cukup satu saja yang dicentang. Karena kita ingin menginstal yang Xeon Master, jadi dua-duanya tetap tercentang seperti ini. Kemudian langsung kita klik install. Oke, di sini sudah selesai, berarti kita sudah berhasil untuk menginstal Xeon Master-nya. Dan untuk konfigurasinya nanti akan muncul seperti ini. Baik, tahapan berikutnya adalah untuk konfigurasi aplikasi Xeon Master. Pertama-tama dari bagian generalnya dulu, kita ubah di bagian ini menjadi yang ini, Key File Authentication. Nah, berikutnya untuk yang ini, sini sebelumnya udah ada namanya, kita hapus dulu, kita ulang lagi dari awal. Yang saya buat sebelumnya. Nah, kita buat kuncinya dulu. Kita menggunakan nama sendiri, misalnya Randi Setiawan, nama saya. Nah, berikutnya di sini akan muncul dua bagian, ada yang private, ada yang publik. Dan untuk kita ekspor ke klien, ke Xeon Client, kita akan memilih yang publik. Kemudian kita export key.
Nah, setelah agak lama tadi untuk ekspor key-nya kita letakkan di tempat yang gampang sekali untuk ditemukan. Misalnya saya taruh di sini di bagian D. Kita save. Dan untuk konfigurasi berikutnya yaitu di sini untuk location kita ke bagian bawah dulu, kita tambahkan nah di sini kita tambahkan nama labnya, misal Lab Randi Setiawan. Oke. Dan berikutnya di bagian ini untuk ke komputer kliennya. Misal komputer klien yang akan digunakan nanti contohnya Randi Setiawan. Oke. Untuk host IP address-nya juga sama, kita copy saja di bagian ini. Nah, berikut adalah untuk konfigurasi dari aplikasi Feon Master, yaitu ada beberapa bagian yang diubah. Pertama bagian general, di sini tadi diubah ke bagian ini. Untuk bagian service tidak ada yang perlu diubah, untuk bagian master juga sama, tidak ada yang perlu diubah. Access control-nya juga sama, tidak ada yang perlu diubah. Ini tadi diubah juga untuk membuat kuncinya. Dan ini untuk location-nya tadi kita sudah buat. Dan untuk application dan LDAP basic tidak ada yang perlu diubah. Baik, berikut adalah untuk konfigurasi aplikasi Feon Master. Baik, jika tadi sebelumnya sudah diinstal untuk Feon Master, sekarang kita akan mencoba untuk menginstal untuk Feon Client. Caranya sama, pertama kita cek dulu untuk Windows-nya berapa. Tadi sudah dicek sebelumnya. Di sini Windows kita menggunakan Windows 64 bit. Langsung aja, caranya juga sama seperti sebelum-sebelumnya. Cuma nanti akan ada perbedaan yang signifikan antara Feon Master dan juga Feon Client. Kita tunggu downloadannya. Baik, jika proses download sudah selesai, langsung saja kita klik bagian ini. Langsung saja kita next, sama seperti sebelumnya, ini juga. Nah, di sini perbedaannya. Jika kita ingin mendownload Feon Master, kita akan mencentang dua-duanya, tapi di sini karena kita akan mencoba untuk konfigurasi klien, berarti yang bagian Feon Masternya centangnya kita hilangkan, kita klik seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini terlihat hanya ada satu dicentang, yaitu bagian interception driver. Langsung saja kita install untuk klien. Oke, finish. Untuk tampilannya kurang lebih sama seperti yang Feon Master, cuma nanti ada beberapa settingan yang berbeda. Baik, sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada Feon Client. Untuk yang bagian general, seperti tadi, kita ubah dulu ke Key File Authentication. Dan berikutnya, bagian bawahnya service tidak ada yang perlu diubah. Bagian sini juga. Bagian access control juga tidak ada yang perlu diubah. Dan kemudian bagian authentication
Baru di sini yang diubah. Kalau tadi sebelumnya kita buat baru, sekarang kita import dari yang sebelumnya pernah dibuat. Seperti ini. Kita klik bagian import. Kemudian kita cek yang tadi kita sudah buat. Di sini ada Randy Setiawan Public Key. Kita open. Langsung oke. Dan di sini langsung muncul untuk public key-nya, yaitu di Randy Setiawan. Dan berikutnya untuk location dan komputernya sama seperti tadi. Untuk location-nya kita samakan namanya. Dan setelah itu kita klik apply. Setelah klik apply, nanti semuanya sudah selesai. Dan nanti ketika ada pilihan restart, berarti nanti komputer akan restart. Bisa restart sendiri ataupun tidak. Seperti itu.